Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ristia Suryawan, asal dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peraturan terkait keamanan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Pertama, pemakai laboratorium harus tugas laboratorium atau kepala lab sebelum memulai aktivitas. 2. Sebelum bekerja, pemakai laboratorium harus mengisi agenda penggunaan lab, daftar penggunaan alat dan bahan yang akan dipakai. 3. Jangan bekerja sendirian di laboratorium. 4. Gunakan pakaian tertutup dan tidak longgar, celana panjang, dan sepatu yang menutup kaki sepenuhnya. Dilarang menggunakan sandal. 5. Lepaskan perhiasan dan jam tangan, rambut panjang diikat, kuku panjang sebaiknya dipotong. 6. Gunakan APD atau alat pelindung diri lengkap seperti jas lab, kacamata atau goggles, masker, dan sarung tangan. Ukuran ketebalan sarung tangan sangat diperhatikan. 7. Dilarang makan, minum, meludah, dan merokok di dalam laboratorium. 8. Dilarang bergurau, gaduh, dan berlarian di dalam laboratorium. 9. Mengetahui lokasi dan SOP atau standar operasional prosedur dari peralatan keamanan, yaitu P3K, APAR atau alat pemadam kebakaran, iWash station, alarm, serta pintu darurat. 10. Membaca dan mematuhi SOP penggunaan alat dan bahan kimia. 11. Bekerja dengan penuh tanggung jawab, waspada, dan hati-hati. 12. Hindari penggunaan alat yang rusak. 13. Perhatikan kategori bahaya bahan kimia yang dipakai. Biasanya terdapat pada setiap kemasan atau wadah bahan kimia tersebut, serta waspada potensi bahaya dari percikan api listrik. Selanjutnya yaitu bekerja yang bersih, berventilasi baik, sejuk, dan tidak terpapar sinar matahari langsung. 15. Dilarang meletakkan barang bawaan di lantai lab ataupun meja praktikum. Sebaiknya letakkan di loker penitipan barang. 16. Selalu memberi label atau keterangan pada tempat penyimpanan bahan kimia. 17. Dilarang mengembalikan bahan kimia yang tidak terpakai ke dalam botol penyimpanan. Ambil bahan secukupnya. 18. Gunakan bola karet penghisap atau pipet pump untuk menghindari kontak langsung dengan mulut. 19. Jika listrik padam, maka air pendingin dan aliran listrik cadangan harus dipastikan tersedia. 20. Jangan panik bila ada bahaya kebakaran, gempa, dan lain-lain. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah matikan sumber listrik. Dalam kondisi darurat, utamakan keselamatan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. 21. Pemakai laboratorium wajib mengetahui sumber listrik, gas, dan air di laboratorium, serta cara membuka dan menutupnya. 22. Hindari kontak bahan kimia dengan kulit, mata, mulut, dan hidung. 23. Gunakan lemari asam saat mereaksikan bahan kimia asam atau yang menghasilkan gas. 24. Bersihkan tumpahan zat secepatnya. Pecahan glassware dibersihkan dengan sapu dan ditempatkan sementara pada sebuah wadah. 25. Kontak listrik tidak boleh kelebihan beban. Selanjutnya ada dilarang membuang limbah sisa bahan kimia secara langsung di wastafel atau saluran pembuangan air. 27. Ketika memanaskan cairan dalam tabung reaksi, jangan menghadapkan mulut tabung ke arah orang lain yang berdekatan. 28. Peralatan gelas untuk pemanasan diangkat dengan hati-hati menggunakan penjepit atau sarung tangan pelindung. 29. Jangan pernah melihat ke dalam wadah yang sedang dipanaskan. 30.
dilarang mencampurkan beberapa bahan kimia secara ceroboh, karena dikhawatirkan terjadi reaksi yang berdampak bahaya. 31. Selama dan selesai bekerja di laboratorium, maka alat, wadah bahan kimia, dan meja praktikum harus dalam keadaan bersih, tertutup, dan kering. 32. Selesai bekerja di laboratorium, sebaiknya buang sarung tangan yang kotor atau terkontaminasi zat, lalu cuci tangan dengan sabun dan air. 33. Mengembalikan alat dan bahan kimia yang dipinjam atau dipakai sesuai dengan nama dan spesifikasinya. Berikut adalah daftar pustaka dari beberapa literatur yang saya gunakan sebagai referensi dalam penyusunan peraturan terkait K3 di laboratorium kimia. Sekian presentasi dari saya terkait peraturan K3 di laboratorium kimia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.